apa itu fungsi legislasi sendiri? Baik, terima kasih. Jadi intinya seperti yang sampaikan tadi, kami di DPRD, di lembaga DPRD ada 3 fungsi. Salah satu itu legislasi yang seperti yang sampaikan tadi, yaitu intinya legislasi ini adalah bagaimana itu di DPRD kami bersama pemerintah daerah itu membentuk suatu peraturan daerah. Jadi intinya untuk membentuk suatu peraturan daerah itu ada 2 kategori, yaitu ada inisiatif dari pemerintah maupun juga ada inisiatif dari anggota DPRD itu sendiri. Jadi kami dari lembaga DPRD Kota Bukit itu ada namanya alat kelengkapan itu Bapemperda. Jadi di situ anggota rekan-rekan kita yang berada di Bapemperda itu khusus menangani dari apapun yang akan kita bahas, baik itu maupun inisiatif dari pemerintah maupun dari inisiatif DPRD. Jadi intinya di situ tahun sebelum, misalnya sekarang tahun 2024 itu untuk peraturan daerah sudah diusulkan dan sudah kita sahkan bersama pemerintah Kota Bukit Tinggi khususnya di tahun 2023, dan di tahun 2024 ini nanti kita akan memparipurnakan apa-apa aja perda yang sudah disepakati oleh lembaga DPRD bersama pemerintah. Jadi intinya bentuk legislasi itu adalah untuk membentuk suatu peraturan daerah, baik itu dari inisiatif pemerintah maupun dari DPRD sendiri. Nah Pak, dengan fungsi legislasi ini Pak, mungkin ada kesulitan gitu Pak ya, atau mungkin yang kita hadapi mengenai tulisan perda ini Pak. Mungkin bisa Pak jelaskan apa mungkin kesulitan, mungkin selama kita menyusun perda sendiri Pak, fungsi legislasi ini Pak. Jadi mungkin sedikit penjelasannya. Jadi untuk kendala mungkin tidak terlalu banyak, karena bagaimanapun untuk suatu awal untuk pembentukan peraturan daerah itu kan kita sudah kerjasama dengan Kemenkumham dan juga sudah dibentuk juga namanya naskah akademik. Jadi di situ kita sudah melibatkan para akademisi maupun termasuk dari masyarakat sendiri. Jadi tergantung peraturan daerahnya apa jenisnya, itu sebelum kita membentuk suatu perda itu sudah kita diskusikan atau kita rapatkan dan juga kita ajak masyarakat terkait dari perda itu sendiri untuk kita libatkan untuk pembentukan suatu perda itu sendiri. Jadi insya Allah kalau untuk pembentukan perda mungkin dari kami di lembaga DPRD insya Allah tidak ada terkendala. Nah, selama tahun 2023 yang sudah berlalu Pak, ada berapa perda yang kita hasilkan? Jadi kalau untuk tahun 2023 yang sudah diparipurnakan ya Pak Sewannya ada sekitar, mungkin karena kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang ini sedikit berkurang kan. Nah, karena ini tergantung juga dari usulan dari pemerintah juga maupun dari tapi yang jelas dari inisiatif DPRD itu sudah kita catat ada sekitar 5 jenis perda inisiatif. Jadi intinya yang pasti dari 1 tahun itu rata-rata ada 10 perda. 10 perda ya Pak. Sampai 15. Nah, selain fungsi legislasi Pak, kita juga ada fungsi pengawasan. Nah, mungkin bisa Pak jelaskan juga tentang fungsi pengawasan sendiri Pak. Bagaimana pengawasan di DPRD terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, di DPRD itu kan ada alat kelengkapan ya, jadi termasuk ada Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 itu khusus di Bukit Tinggi. Jadi intinya anggota DPRD Kota Bukit Tinggi mempunyai hak pengawasan. Jadi di Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 itu kan mereka ada mitra-mitra terhadap SKPD terkait. Jadi intinya disitulah kalau ada surat masuk ke DPRD maupun laporan dari masyarakat, kami sebagai pimpinan tentu saja akan menindaklanjuti ke komisi terkait. Misalnya kalau untuk infrastruktur itu akan kita disposisikan ke Komisi 3 misalnya. Tapi kalau untuk pemerintahan, hukum maupun pemerintahan atau pertanahan kita disposisikan ke Komisi 1. Nanti kami sebagai pimpinan menjadi koordinator dari masing-masing komisi akan mengawal dari seluruh masukan atau laporan-laporan dari masyarakat yang akan kita diskusikan atau kita rapatkan dengan mitra-mitra kerja di pemerintah daerah. Jadi intinya di sini anggota DPRD punya hak untuk memanggil SKPD ataupun kepala daerah ke DPRD untuk meminta pertanggungjawaban atau mempertanyakan, atau istilahnya kalau ada kegiatan-kegiatan mereka yang dianggap tidak ini oleh masyarakat, bisa kita panggil ke DPRD. Setelah kita melakukan pengawasan seperti
yang hal kecilnya misalnya ada laporan dari masyarakat tentang pembangunan drainase atau jalan misalnya. Disitulah fungsi DPRD untuk memanggil dinas terkait, misalnya PU atau Perkim. Jadi intinya kami di situ akan mengajak kembali mendiskusikan pada dinas terkait kenapa ada hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu termasuk surat-surat yang masuk ke DPRD itu ya Pak? Ya, seluruh surat-surat masuk ke DPRD itu akan kita jadwalkan di badan musyawarah namanya. Ya. Jadi disitulah kita menggodok atau menjadwalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kita rapatkan dengan pihak eksekutif. Ya. Nah, kalau kita melihat Pak, sejauh mana Pak fungsi pengawasan yang telah berjalan selama kita hampir 5 tahun ini Pak, jadinya penyidik ini Pak? Ya, kalau kami rasa apapun bentuk dari pengaduan masyarakat tentunya insya Allah seluruhnya kan kita tindak lanjut. Ya. Meskipun di situ karena kita adalah mitra bagian, termasuk karena DPR ini adalah bagian dari aparatur pemerintah juga, makanya kadang-kadang memang setiap rapat itu kita tidak membuka ke publik, karena bagaimanapun ini adalah Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya sekaligus launching perdana podcast Suara Dewan kita ini Pak. Semoga ini bisa lancar dan ke akhir ini Pak. dan Terima kasih, ya sukses ya Pak ya. Terima kasih pada Pak Ketua juga diberi oleh Pak Asbar atas dukungannya. Baik pemirsa Daga Channel dan podcast Suara Dewan pada hari sekali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.